damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada seluruh pendengar YouTube Abi Ministry ini dimanapun saudara terkasih berada. Biarlah kasih Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita, agar apapun yang kita lakukan dapat berkenan kepada Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Eksaudi pada tanggal 21 Mei 2023. Tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan tema Tuhan mendengar seruan umatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul, ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan. Seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berseru. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengenalan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu merupakan satu hal yang ditimbulkan dari sebuah perenungan. Ketika kita mengambil waktu untuk merenungkan segala sesuatu yang terjadi dari kehidupan kita ini, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dalam perenungan yang mendalam tentang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, tentu akan menimbulkan pengenalan bagaimana kita boleh melewati segala rintangan, segala cobaan, dan segala kesulitan sebesar apapun dalam hidup ini. Dan kalau kita mau jujur, semua itu boleh kita lalui. Kita boleh keluar dari segala kesulitan-kesulitan yang ada karena pertolongan Tuhan. Tuhan melindungi kita dan menolong kita untuk keluar dari setiap pergumulan tersebut. Tentu saja kalau Tuhan tidak menolong kita, kita tidak mungkin bertahan hidup sampai sekarang ini. Apapun keberadaan kita hari ini, bagaimanapun yang sedang kita alami hari ini, semuanya adalah karena pertolongan Tuhan. Kita ada sampai hari ini, semuanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, demikian jugalah perenungan dan pengakuan Daud, pengenalannya akan Allah yang diteguhkan oleh pengalaman yang berjalan bersama dengan Tuhan Allah
dituangkannya di dalam nyanyian syukur yang menjadi khotbah kita hari ini. Nyanyian Daud dalam perikop ini adalah nyanyian tentang dilepaskannya Daud dari musuh-musuhnya. Daud mencoba menghitung berkat dan perlindungan Tuhan kepadanya, saudara-saudara. Pengalaman Daud ini ketika dia ditolong oleh Tuhan diungkapkan pada ayat yang ke-7. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Demikian pengakuan dan kesaksian Daud. Pertolongan Allah kemudian dipaparkannya sebagai tindakan aktif melalui penyertaan Tuhan dalam dirinya, melalui peristiwa-peristiwa yang dia hadapi untuk menyelamatkan dia. Allah mengendalikan kehidupannya. Allah bahkan mengendalikan alam ini untuk melindungi hambanya, untuk melindungi Daud daripada musuh-musuhnya, saudara-saudara. Ia sadar pertolongan Allah kepada dirinya semata-mata karena anugerah Tuhan. Maka ia pun merespon anugerah Tuhan itu dengan menjaga hidupnya senantiasa berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur Daud ini bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, sehingga Daud boleh memiliki hati yang bijaksana, memiliki hati yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Juga khotbah kita ini bertujuan agar Daud memperoleh kekuatan untuk menapaki kehidupan berikutnya. Selain itu juga merupakan kesaksian supaya orang yang mendengarkan atau melantunkan Mazmur ini dapat memperoleh kekuatan hidup dengan menyadari bagaimana Tuhan telah bekerja di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudara, yang menjadi perenungan kepada kita adalah, sudahkah kita menghitung berkat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari? Mari kita hitung berkat-berkat Tuhan, saudara-saudara. Bukan hanya menghitung berkat Tuhan, mari kita akui, mari kita saksikan itu, sehingga hal demikian menjadi kekuatan kepada kita, bahkan kesaksian kepada setiap orang yang mendengarkan, yang mengetahui bagaimana Tuhan juga bekerja lewat kehidupan kita hari ini. Perenungan itu boleh memberikan kekuatan bagi hidup kita sendiri dan juga memberikan kekuatan kepada orang lain. Itulah tujuan sebuah kesaksian, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesaksian Daud ini mengingatkan kita tentang beberapa hal dalam kehidupan kita ini. Apakah itu? Pertama, kesuksesan Daud hanyalah karena pertolongan dan perlindungan Tuhan saja. Saudara-saudara, Daud sadar betul akan hal itu dan senantiasa menempatkan Tuhan di atas segalanya dalam kehidupannya. Untuk itu kita harus belajar dari kisah Daud ini. Bagaimana kita juga meletakkan Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita, dan sadar bahwa kita dapat menjadi seperti hari ini hanyalah karena tangan dan penyertaan Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Tuhan melindungi kita dari hari ke hari. Tuhan menyertai hidup kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan anugerah Tuhan terindah yang luar biasa dalam hidup kita, yaitu dengan memberikan Kristus sehingga kita ditebus dari dosa dan kematian. Dan kita harus bersyukur karena kasih Allah dalam hidup kita yang
Seharusnya boleh kita saksikan, boleh kita hidupi bagaimana kita mempunyai kasih kepada sesama manusia dan mempunyai kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kalau kita mengikuti kisah kehidupan Daud, bagaimana dia diperlakukan kadang tidak adil di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia telah diangkat menjadi seorang raja, Saul memperlakukannya dengan tidak adil, bahkan akan membunuh dia. Saudara-saudara, tapi kita lihat penyertaan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, sehingga Daud bisa mengalahkan segala musuh-musuhnya. Daud bisa menang, dan karena pertolongan Tuhan pada waktu yang tepat membuat Daud semakin berjaya, dan karenanya Daud juga semakin percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah dalam kehidupan kita juga hari ini. Mari kita semuanya merenung akan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Dan kondisi itu harus membuat kita semakin percaya lebih sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan selalu menolong kita, memberkati kita, memberikan yang terbaik kepada kita di waktu yang tepat. Yang ketiga, saudara-saudara, yang mau disampaikan adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap orang benar di tengah-tengah kehidupannya. Ketika Tuhan menyelamatkan Daud dalam kebenaran, Allah juga menghancurkan lawan-lawannya, saudara-saudara. Allah melawan orang-orang fasik yang menganiaya raja yang dipilihnya. Bahkan bukan hanya berhenti di situ saja, saudara-saudara. Ketika kita melihat garis keturunan penyelamat, yaitu Yesus Kristus, dia berasal dari keturunan Daud. Apa artinya? Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang benar, bahkan memberkati sampai ke anak cucunya, sampai kepada keturunan kita. Bukan hanya kepada kita, tapi sampai kepada keturunan generasi ke depan kita. Yang mau disampaikan adalah hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Melalui hidup kita dalam kebenaran Tuhan, maka itu boleh memberikan berkat kepada kita sampai kepada keturunan kita. Apa yang kita lakukan hari ini, kebenaran, kebaikan yang kita lakukan hari ini, itu boleh memberkati sampai kepada anak cucu kita. Orang akan berkata, aku dulunya mengenal orang tuamu, bahkan nenekmu. Karena kebenarannya, maka aku menolong engkau. Artinya apa, saudara-saudara? Kebenaran kita hari ini bisa menyelamatkan sampai keturunan kepada anak cucu kita di hari yang akan datang. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, ketika kita melakukan kejahatan hari ini, bisa saja kejahatan kita itu mempengaruhi berkat yang akan diterima oleh anak cucu kita di hari yang akan datang. Orang boleh berkata, aku dulu mengenal orang tuamu, aku dulu mengenal opungmu, misalnya begitu. Dia itu sangat jahat sekali. Untuk itu aku tidak suka menolong engkau karena aku mengenal siapa orang tuamu. Engkau tidak layak ditolong. Katanya ketika kita hari ini melakukan yang tidak baik. Sekali lagi, yang dipesankan adalah Tuhan memberikan berkat dan kemenangan kepada orang benar. Maka hiduplah dalam kebenaran, terlebih-lebih dalam kebenaran Tuhan.
di tengah-tengah kehidupan kita. Yang keempat, saudara-saudara, bila Tuhan menolong kita, tidak ada yang perlu kita takuti di tengah-tengah kehidupan kita. Orang boleh saja merencanakan kejahatan, tapi kalau Tuhan menyelamatkan kita, maka tidak ada orang yang dapat mencelakai kita. Bila Tuhan menolong kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat melukai, yang dapat menjahati kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Di Roma 8 ayat 31 firman Tuhan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudara, untuk itu mari kita buat Tuhan di pihak kita. Tuhan menjadi penolong kita, sehingga tidak ada musuh-musuh yang dapat mengalahkan kita. Apapun pergumulan kita hari ini, berserulah senantiasa kepada Tuhan, seperti tema minggu kita hari ini. Berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Sama seperti seruan Daud kepada Tuhan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia senantiasa berseru kepada Tuhan dalam setiap kesulitan-kesulitan hidupnya, sehingga Tuhan menjawab setiap seruannya. Untuk itu, mari kita berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjawab setiap seruan kita dan memberikan pertolongan kepada kita pada waktu yang tepat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami untuk kami senantiasa berseru kepada Tuhan. Dengarkanlah seruan kami ya Tuhan, di setiap pergumulan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah mendengarkan YouTube ini. Mari kita like, subscribe, dan share video ini, sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan melalui media kita ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.